Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 yang beranggotakan saya sendiri Dava Novian Ramadhani, lalu Zaki Farrozi, lalu Ibnu Husain Sukail. Kami akan mempresentasikan hasil penentuan zona rawan longsor menggunakan metode wake overlay pada Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda. Baik, langsung saja masuk ke materi utama. Latar belakang. Kecamatan Samarinda Ulu memiliki topografi berbukit dengan pembangunan urban yang pesat, meningkatkan risiko bencana longsor. Data BPD yang mencatat 2.359 hektar wilayah yang teridentifikasi sebagai zona rawan longsor. Pada April 2026 terjadi kejadian longsor di Kelurahan Gunung Kelua yang memperkuat urgensi penelitian ini. Penilaian risiko longsor berbasis GIS sangat penting untuk mendukung perencanaan tata ruang dan keselamatan masyarakat secara berkelanjutan. Selanjutnya, tujuan penelitian kami yaitu memetakan tingkat kerawanan longsor di Kecamatan Samarinda Ulu dengan menggunakan pendekatan sistem informasi geografis dengan metode wake overlay. Selanjutnya akan dilanjutkan rekan saya yaitu Ibnu Husain Sukail. Oke, masuk ke slide selanjutnya yaitu metode penelitian. Jadi di slide ini ada tabel yang tabel bobot parameter penentuan zonasi rawan longsor Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda. Jadi analisis kerawanan longsor dilakukan menggunakan metode make overlay dengan menggunakan 4 parameter. Untuk parameter yang pertama yaitu kemiringan lereng dengan bobot 40%. Jadi, kemiringan lereng sangat berpengaruh terhadap kestabilan tanah. Semakin curam lereng, maka semakin tinggi potensi terjadinya longsor. Lanjut ke parameter yang kedua yaitu curah hujan dengan bobot 25%. Curah hujan dapat meningkatkan kandungan air dalam tanah sehingga tanah menjadi jenuh dan lebih mudah bergerak. Lalu masuk ke parameter yang ketiga, jenis tanah dengan bobot 20%. Jenis tanah dan kondisi batuan memengaruhi daya dukung serta tingkat kestabilan lereng. Masuk ke parameter yang terakhir yaitu penggunaan lahan dengan bobot 15%. Penggunaan lahan seperti pemukiman, pembukaan lahan, dan berkurangnya vegetasi dapat meningkatkan risiko longsor. Lanjut ke slide selanjutnya yaitu data dan sumber. Jadi data yang kami pakai itu ada 4. Ada data DEM, data curah hujan tahunan, peta kelerengan, dan jenis tanah. Jadi untuk DEM ini untuk analisis kelerengan dan arah. Terus sumbernya itu dari Lapakis. Terus untuk keterangan curah hujan, faktor pemicu gerakan massa dianalisis dalam. Dari sumbernya yaitu dari CHIRPS. Untuk peta kelerengan, keterangannya menilai tingkat keterbukaan lahan. Sumbernya kami dapatkan dari Demnas. Untuk keterangan dari jenis tanah, menentukan tipe struktur tanah sebagai faktor yang kami dapatkan dari sumber Lapakgis. Masuk ke slide selanjutnya, peta-peta yang akan dijelaskan oleh Muhammad Zaki Fahroji. Ada beliau, kami silahkan. Baik, ini adalah peta administrasi Kecamatan Samarinda Ulu. Yang berwarna merah itu adalah batas administrasinya. Kecamatan Samarinda Ulu berbatasan di sebelah utara dengan Kecamatan Tenggarong Seberang. Sebelah timur kecamatan ini berbatasan dengan Samarinda Utara dan Samarinda Ilir. Sebelah selatannya, kecamatan ini berbatasan dengan Kecamatan Sungai Kunjang dan juga Sungai Mahakam. Sebelah barat juga masih berbatasan dengan Kecamatan Sungai Kunjang. Baik, selanjutnya di sini adalah peta curah hujan Kecamatan Samarinda Hulu yang diambil datanya 10 tahun terakhir. Nah, sumber data curah hujan diambil dari CHIRPS. Nah, di sini ditampilkan bahwa
curah hujan 10 tahun terakhir di Kecamatan Samarinda Ulu adalah 2000 mm per tahun. Yang mana termasuk di klasifikasi BNPB itu dia 2000 sampai 2500. Oke, selanjutnya data yang kita perlukan adalah peta kelerengan dan arah lereng. Nah, kita bisa lihat di peta kelerengan yang ditampilkan di sini ada lereng yang berwarna hijau itu lereng yang kemiringan 0%, kuning 22%, keorenan itu 45%, dan merah tidak termasuk dalam Kecamatan Samarinda Ulu, jadi itu yang kemiringannya lebih besar, jadi 67%. Nah, kita bisa lihat juga panah hitam ini sebagai arah lereng. Nah, dilihat dari peta ini, kita bisa menyimpulkan bahwa tingkat kelerengan di Kecamatan Samarinda Ulu itu berkisar di antara 20% sampai 40%. Oke, selanjutnya kita juga membutuhkan jenis tanah dari Kecamatan Samarinda Ulu. Nah, diambil dari data jenis tanah seluruh dunia. Di sini di Kecamatan Samarinda Ulu itu memiliki jenis tanah itu distrik Fluvisols. Nah, jadi jenis tanah juga sangat mempengaruhi nanti penilaian kita untuk zonasi rawan longsor. Nah, setelah empat peta tadi kita menggunakan metode wake overlay, didapatkanlah hasil bahwa uh, setelah dilakukan teknik wake overlay pada empat peta tadi, didapatkan zonasi rawan longsor pada daerah penelitian. Kita bisa lihat yang berwarna hijau itu rawan longsornya rendah, yang berwarna kuning itu potensinya sedang, oranye dan merah itu tinggi dan sampai sangat tinggi. Nah, data-data ini didapatkan dengan mempertimbangkan jenis tanah, kelerengan, tingkat kelerengan, dan juga curah hujan beberapa tahun terakhir. Oke, masuk ke slide yang terakhir yaitu kesimpulan. Jadi untuk kesimpulan ini ada memiliki 4 poin, yaitu poin pertama, Kecamatan Samarinda memiliki kondisi topografi yang bergelombang hingga berbukit. Bersama curah hujan, jenis tanah, dan perubahan yang tertutup lahan, yang menjadikan faktor utama yang mempengaruhi potensi terjadinya longsor. Terus untuk poin yang kedua, analisis zonasi kerawanan longsor dilakukan menggunakan metode wake overlay yang berbasis sistem informasi geografis dengan 4 parameter, yaitu kelerengan, curah hujan, tutupan lahan, dan jenis tanah. Masuk ke poin yang ketiga, parameter kelerengan memiliki pengaruh terbesar dengan bobot 40%, diikuti curah hujan 30%, tutupan lahan 20%, dan jenis tanah 10%. Sehingga wilayah dengan lereng lebih curam dan tutupan lahan terbuka memiliki tingkat kerawanan yang lebih tinggi. Masuk ke poin terakhir, hasil overlay membagi Kecamatan Samarinda Ulu dalam kelas kerawanan sangat rendah, rendah sedang, dan tinggi. Zona kerawanan tinggi perlu menjadi prioritas mitigasi melalui pengendalian pembangunan, perbaikan drainase, penghijauan, serta pemantauan lereng secara berkala. Sekian dari kelompok kami, kelompok 10. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih.